ya. Ini adalah readingan untuk bulan Agustus 2022. Deck ini akan saya gunakan untuk mengambil ya. Oke. Symmetry, and it's always beginning. Terima kasih. Di sini ada symmetry, ya. Ini kayak berhubungan dengan hidup dan mati. Ya, ada kemungkinan bulan Agustus ini akan terjadi sesuatu yang dimana kalian harus melepaskan sesuatu atau seseorang. Ya, oke. Tapi kita lihat dulu clarifiernya, pesan semesta untuk Taurus sehubungan dengan ini. Oke. Can we end this? Salesman. Oke. Tuh ini itu kadang-kadang dia tidak straightforward gay, homoseksual gitu ya, tapi berupa simbol. Oke. Terus ini for your info, ini adalah take 2 ya, take 2. Tadi pas pertama kali saya nge-shoot ini, saya narik ini itu keluarnya Havana ya. Havana itu kan soal lagu dimana dua orang ya yang sepasang kekasih berpisah, tapi sekalipun berpisah, hatinya orang yang pergi ini tetap tinggal bersama yang ditinggalkan ya. Terus habis itu saya curiga apa jangan-jangan ada yang ya berpindah ini ya, alam gitu. Karena saya ragu, akhirnya saya ulangi semua, saya meditasi ulang, saya reading ulang, dan ternyata keluarnya symmetry. Pastinya ini ada perpisahan, ada sesuatu yang berakhir, dan ini harus terjadi gitu loh. Perpisahan ini harus terjadi karena kalian sudah tidak sejalan lagi. Karena ya kamu berpisah dengan orang ini karena kalian sudah tidak sejalan lagi. Kalian sudah tidak berjalan di jalan yang sama, sudah tidak sehati, sudah tidak sepaham gitu ya. Di video ketika saya melihat ini, saya itu ingat kembali tentang video di mana seorang perempuan jatuh cinta sama seorang lelaki, tapi begitu mereka menikah, kemudian lelaki ini berubah 180 derajat. Kemudian lelaki ini nggak pernah menyentuh istrinya. Istrinya ini bingung kenapa, jadinya dia itu ngecek HP-nya suaminya, ternyata suaminya ini gay, suaminya mencintai orang lain gitu ya. Suaminya nggak mencintai dia, mencintai orang lain. Terus perempuan ini berusaha untuk dengan keras ya, dia untuk mengingatkan kembali suaminya ketika mereka sedang pacaran dulu ya. Dulu kamu sayang banget sama aku, kenapa kamu sekarang berubah gitu. Terus ya istrinya tuh percaya kalau suaminya tuh sebenarnya mencintai dia gitu, atau enggak hatinya suaminya itu sebenarnya masih tetap ada di dia gitu ya. Jadi dia itu jatuhnya kayak dia nggak sadar kalau lelaki ini menikahi dia demi membungkam orang tuanya, karena orang tuanya mungkin nanyain dia, jangan-jangan kamu gay ya, kayak gitu, jangan-jangan kamu ini ya homo sama teman kamu, kayak gitu. Jadinya dia menikah dengan perempuan ini. Jadi bukan benar-benar cinta ya. Jadi skenario pertama, orang ini pergi karena dia tidak benar-benar sayang sama kamu ya. Cinta itu tidak pernah ada di antara kalian, makanya dia pergi meninggalkan kamu ya. Skenario kedua ya, itu dari sudut pandang orang gaynya ini ya, pasangan gay ini ya. Dari sudut pandang pasangan gaynya ini kan
Bayangin kalau pasangan kamu menikah dengan seorang perempuan demi membungkam orang tuanya, tapi hatinya tetap ada di kamu. Dia mungkin jadi milik orang lain secara hukum, tapi hatinya tetap ada di kamu, ya. Dan ya seperti yang kita tahu, kita tidak bisa mengubah orang lain. Perubahan itu harus muncul dari dalam hati orang itu, baru dia bisa berubah, ya. Jadi berhubung si suami gay ini dia tidak mau berubah, ya hatinya dia tetap jadi milik pasangan gaynya ini, ya. Jadi setelah dia ketahuan sama istri dan orang tuanya kalau dia sebenarnya homoseksual, dia meninggalkan istri dan orang tuanya. Ya tadi perempuan itu ngasih lihat screenshotnya, ya. Ada suaminya ini ngomong, udah jangan cari saya lagi ya. Terima kasih sudah melepaskan saya dari beban. Sekarang saya mau pergi, saya mau menghilang. Jangan cari saya lagi. Kemudian dia pergi. Dia kembali ke pasangan gaynya, ya. Jadi skenarionya ini bisa kamu di posisi istrinya. Bisa kamu di posisi pasangan rahasianya ini, ya. Kalau kamu di posisi istrinya, ya, kamu akan tahu sendiri. Sekuat apapun kamu berusaha untuk membuat dia kembali, tapi kalau hatinya nggak ada di kamu, dia nggak akan kembali kepada kamu. Karena kamu tidak pernah jadi miliknya. Karena hatinya tidak pernah menjadi milik kamu. Ya. Tapi kalau memang orang ini hatinya diberikan kepada kamu, sejauh apapun orang lain berusaha menariknya pergi dari kamu, sekuat apapun orang lain berusaha untuk mengambil orang ini dari kamu, dia akan menemukan jalan untuk kembali kepada kamu. Karena hatinya ada di kamu. Itu ada 2 pesan itu, ya. Oke, sekarang kita coba lihat 3 skenario, ya. Perpisahan ini soal apa, ya. Itu tadi cuma intro, ya. Belum tentu itu yang terjadi, ya. Oke, kita lihat. Spirit ingin menggunakan deck ini. Jadi kita pakai deck ini, ya. Zodiak lain tuh pakai tarot. Libra paling kasihan, cuma 5 menit. Sedih dulu, saya tahu perpisahan itu adalah berita buruk, ya. Nggak ada yang suka dengan kabar perpisahan, ya. Saya tahu rasanya, ya. Tapi kita akan lihat dulu, ya. Kita akan tarik 3 skenario. Kira-kira perpisahan macam apa yang terjadi di dalam hidup Taurus pada bulan Agustus 2022. Oke, itu skenario pertama. Skenario kedua, terima kasih. Skenario ketiga, please. Oke. Skenario ketiga. Oke, thank you. Oke, kita lihat, ya. Dari 3 kartu ini ada yang salah nggak? Oke, kita pakai 3 skenario ini. Oke, mau tambah lagi? Oke, terima kasih. Ini skenario pertama. Ini skenario kedua. Ini skenario ketiga. Oke. Ini saya taruh barang-barang di sini, ya. Ini ada obat. Ini ada salep. Terus ini ada tinta Cina. Oke. Nah, kamu pilih vitamin, salep, atau tinta Cina, ya. Saya beri kamu waktu 10 detik untuk memilih. Kalau waktunya kurang, kamu bisa pause videonya dan biar bisa lebih tenang untuk memilihnya. Oke, karena ini perpisahan, saya tahu ini sangat menyedihkan bagi kalian. Jadi take your time, ya. Tenang saja, pelan-pelan saja, ya. Oke, 10 detik mulai dari sekarang. Oke, 10 detik sudah selesai. Kalau misalnya masih kurang bisa di rewind lalu di pause. Oke, buat kamu yang memilih ini obat multivitamin, ini adalah apa yang berakhir di hidup kamu, ya, bulan Agustus 2002 ini. Do you still want me? Oke.
Do you still want me? Kenapa kamu berpikir begitu? Karena Six of Wands. Orang ini, hubungan kalian berakhir karena ada terjadi perubahan status. Ya, perubahan status antara seorang A dengan seorang B. Mungkin salah satu mendadak mengalami perubahan lifestyle. Kenapa Six of Wands ini, do you still want me? Karena door to personal healing and happiness. Woman holding a heart. Kamu tahu nggak cerita Liu Bang itu gimana? Liu Bang, tahu nggak Liu Bang? Liu Bang itu adalah kaisar pertama dinasti Han. Tahu Romance Three Kingdom nggak? Itu loh yang apa? Banyak banget game dari Romance Three Kingdom. Guan Yu, Zhuge Liang gitu ya. Nah itu kan Romance Three Kingdom. Nah itu kan dinasti Han yang runtuh. Dinasti Han ini pendirinya itu Liu Bang. Liu Bang itu kaisar yang awalnya tuh dia cuma rakyat jelata. Ketika dia masih jadi rakyat jelata, dia punya istri yang cantik sekali namanya Liu Zi. Maaf kalau saya ngomongnya salah ya. Liu Zi. Lucy. Pokoknya istrinya ya. Istrinya Liu Bang. Dia udah setia sekali sama Liu Bang. Dia lakuin semuanya agar suaminya bisa maju. Kemudian ternyata suaminya masuk penjara. Dia masih setia. Kemudian suaminya kabur dari penjara. Suaminya nggak pulang. Dia masih setia. Akhirnya nasib suaminya berubah. Nasib Liu Bang berubah. Dan dia menjadi orang yang sukses. Ujung-ujungnya dia jadi kaisar. Ya. Hidupnya jadi bahagia. Hidupnya sejahtera. Sukses. Dia masih setia. Ya. Istrinya ini dibawa ke istana. Tapi setelah dia tinggal di istana, dia melihat suaminya main perempuan, menikah lagi. Pokoknya ini Liu Bang punya banyak selingkuhan, sering main, sering jajan gitu ya. Dan dia sakit hati. Dia cuma bisa menahan sakit hatinya dia. Jadi ini menggambarkan situasi ini. Ya, apakah kamu masih mencintai aku? Ya, ketika orang yang kamu cintai dengan segenap hati ini, ternyata ketika dia sudah memiliki segalanya, dia tampaknya sudah asik dengan dunia barunya. Ya. Dan kamu di sini bertanya-tanya, apakah kamu masih menginginkan aku? Aku hanya punya hati buat kamu. Aku hanya punya cinta untuk kamu. Tapi aku tidak yakin kamu masih menginginkan aku. Ya. Nah, aku nggak bisa menjawabkan untuk orang ini apakah dia masih mencintai kamu atau tidak. Tapi spirit ingin memberikan nasihat untuk kamu. Oke, ada satu kartu ya. Ketika saya baru ambil tarotnya, ya, dia jatuh. Baru ambil tarot belum nanya nasihatnya apa, dia jatuh. Jadinya saya masukin lagi ke dalam tumpukan, lalu saya kocok, dia jatuh lagi. Kartu yang sama jatuh lagi. Jadi ini adalah pesan yang sangat kuat. Tower muncul ini sebagai kayak nasihat untuk mengubah mindset kamu. Ya, ada sesuatu dari mindset kamu yang membuat kamu itu masih mengharapkan orang ini. Ada sesuatu dari mindset kamu yang bikin kamu tidak bisa melepaskan orang ini. Sehingga ini membuat kamu menderita sendiri. Mungkin kamu berpikir kan harusnya dia setia sama saya. Iya, tapi ada sesuatu dari mindset kamu. Tuntutan-tuntutan seperti ini, harusnya dia setia sama saya. Justru itu yang membuat kamu terpaku sama dia. Ngejar-ngejar dia terus. Ya. Terus ini adalah klarifikasinya. Ya. Mindset kamu ini yang membuat kamu masih gandulin situasi ini terus, ya, sehingga hati kamu terpenjara, mengharapkan orang ini terus. Itu ada di root chakra kamu. Ini adalah mindset yang sangat mendasar bagi kamu. Kalau kamu sudah berhasil mengubah ini, kamu akan menjadi orang yang benar-benar baru, orang yang benar-benar berbeda. Karena ini tower, ya.
tower dia itu hancur sampai ke dasar-dasarnya. Ya. Ya, memang kadang-kadang kalau ada bangunan yang salah, kayak Menara Pisa itu miring dia ya, itu karena fondasinya itu salah. Dan kalau terus dibiarkan ya lama-lama dia akan jatuh kan. Jadi mendingan kamu runtuhkan sekarang lalu bangun lagi yang baru dengan fondasi yang lebih baik, atau tunggu sampai jatuh dan ada resiko untuk menghancurkan orang-orang lainnya juga ya. Nah, ketika kamu mengubah mindset ini, kamu benar-benar jadi orang yang sangat baru, seperti Phoenix ya. Nah, iya. The thinking man. Kamu sendiri, kamu sebenarnya mampu untuk melakukan ini ya. Bisa jadi ini adalah pikiran-pikiran yang sudah tidak bisa mensupport lagi, agar pikiran-pikiran yang sudah tidak bisa lagi kamu terapkan ke dalam diri kamu atau orang lain. Cara kamu memandang diri dan dirimu dan orang lain. Karena kan kita hidup di masyarakat, kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman tuh. Mungkin pikiran kamu yang membuat kamu terpenjara dalam harapan ini, harapan yang tidak kunjung datang ini, situasi di mana kamu diperlakukan tidak adil ini adalah sesuatu yang sudah kayak, mungkin sesuatu yang kalau 30 tahun lalu, 50 tahun lalu ini diterapkan, ini bisa baik ya. Tapi kalau ini diterapkan sekarang, mindset seperti ini, kamu nggak akan survive di masyarakat. Itu sebabnya kamu perlu mengubah mindset kamu sampai ke dasar-dasarnya ya. Di sini ada the thinking man. Ini menandakan bahwa kamu sebenarnya cukup pintar, cukup cerdas untuk melakukan hal ini, sekalipun sendirian. Ya, otak kamu itu cukup brilian untuk membuat kamu itu menjadi orang yang lebih baik, sehingga kamu bisa survive lagi di masyarakat. Ya, kamu pintar kok. Nih lihat, the thinking man. Kamu jenius loh, kamu pintar, dan semua ini ada di tangan kamu. Kamu jangan berpikir, di mana saya harus mencari. Di tangan kamu, ada di tangan kamu, ya. Nih kita lihat. Oh, the deceit, ya. Nah, kamu harus berhati-hati ya dengan kayak ilusi, ya. Delusi itu bukan kamu percaya bahwa seseorang adalah twin flame kamu. Itu bukan delusi, ya. Itu kan apa yang kamu rasakan, ya nggak? Masalah benar nggak benernya itu kan antara kamu dan Tuhan dan orang itu, ya nggak? Nah, delusi itu seperti ini, pikiran bahwa kamu nggak bisa, bahwa kamu terlalu tua, bahwa kamu sudah tidak mampu lagi, bahwa kamu sudah tidak punya harapan. Itu delusi. Realitanya, apapun yang ingin kamu lakukan di dalam hidup kamu, ya selama Tuhan berkehendak, bisa kok kamu lakukan, ya. Nih, kamu harus dalam prosesi mengubah mindset ini, kamu harus berhati-hati terhadap pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin, bahwa ini tidak mungkin terjadi, ini saya sudah terlalu tua, saya sudah terlalu apa, ya. Ini adalah penipu, ini adalah delusi yang sebenarnya, ya. Dulu ketika saya masih kecil, bapak saya bilang, kamu mau belajar bela diri, lihat kamu kan udah SMA, sudah telat, gitu. Harusnya kalau mau belajar bela diri, kamu tuh dari kecil, kayak gitu. Sekarang udah telat, ngapain gitu kan. Tapi, kalau kita ngelihat ya, orang-orang yang belajar bela diri, mulai dari usia 30, ada juga kan. Jadi ya usia ini sudah telat. Ya, enggak juga, ya kecuali kalau main sepak bola ya. Kalau main sepak bola, oke, mau jadi atlet sepak bola profesional, ya itu memang nggak bisa ya. Tapi untuk bermain sepak bola, ya bisa aja kan, nggak tergantung usia kamu berapa. Ketika kamu sudah punya mindset yang baru, kamu bisa tentukan apakah kamu masih ingin menunggui orang ini, atau sebaiknya kamu melepaskan orang ini. Nanti kamu sendiri yang tahu jawabannya ya. Untuk saat ini, advice buat kamu adalah, coba, ada sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi, tapi kamu masih berpegang kepada hal itu. Ya. Kalau kamu mengubah ini,
kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan tahu sendiri jawabannya, ya. Kalau ini soal kayak mentalitas gitu ya, mentalitas spiritual, saya pikir mempelajari self love, self respect, dan self sufficiency ya, itu bisa sedikit banyak membantu kamu untuk menemukan mindset yang baru ya. Tapi apapun itu kamu sendiri yang tentukan. Dan ini mengganggu kamu, harus diubah karena dia menipu kamu selama ini. Gara-gara mindset ini kamu tuh banyak dirugiin orang, banyak dikadalin orang ya. Jadi kamu harus mengubah ini. Oke, Taurus. Oke, file 1 saya singkirin dulu ini karena kita akan segera maju ke file berikutnya, yaitu kartu kedua. Oke. Kartu kedua. Kalau kamu memilih ini, Salon Pastel, ini adalah yang akan berakhir di hidup kamu. I am not giving up. Ini yang akan berakhir. Enggak, saya melihatnya tuh kayak gini ya. Ada situasi dimana kamu tuh ngerasa mentok, dan bulan ini kamu akan mendapatkan solusinya. Misalnya, misalnya kamu selama ini sudah lama mencari-cari pekerjaan yang cocok buat kamu. Akhirnya ada satu kesempatan, opportunity datang ke kamu, dan ini akan menjadi bisnis yang bisa bertahan lama, ya. Atau akhir dari masa-masa susah. Kayak apapun yang pokoknya Taurus, kamu sudah memperjuangkan sesuatu, ya, dan kamu pikir kamu berlari di atas treadmill, tapi itu yang akan berakhir bulan ini, ya. Kesempatan dan opportunity akan datang kepada kamu, ya. Ini adalah apa yang selama ini kamu inginkan. Jadi, siap-siap saja kamu say bye-bye kepada hal yang selama ini menjebak kamu, ya. Ada sesuatu yang ingin kamu lepaskan, tapi nggak lepas-lepas. Kamu ingin misalnya melepaskan masa-masa susah, gitu ya. Melepaskan masa-masa lajang. Melepaskan status jomblo gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ya. Tapi kamu terus berusaha agar kamu bisa lepas dari situasi ini. Kalau ada situasi di mana kamu terjebak di dalamnya, misalnya kamu jomblo nih selama 10 tahun ya, tapi kamu nggak berusaha untuk menggrooming diri kamu ya, kelihatan rapi atau menjadi orang yang tepat bagi calon pasangan kamu nggak berusaha untuk itu, ya berarti bukan itu, ya. Karena ini I'm not giving up. Ini adalah sesuatu yang kamu perjuangkan secara konsisten. Dan ini sudah lama, ya. Kamu gagal, kamu tetap berusaha lagi. Kamu gagal, kamu belajar dari kegagalan, kamu berusaha lagi, gagal lagi, bangkit lagi, berjuang lagi. Nah, hal itu, ya. Universe itu suka loh sama orang yang pantang menyerah. Ya, selama hal yang kamu perjuangkan ini bukan hal yang bisa mengontrol orang lain. Misalnya kayak bikin orang supaya jatuh cinta sama kamu sekalipun kamu udah ditolak berkali-kali ya. Itu namanya melanggar batasan ya. Oke. Opportunity akan datang kepada kamu. Wow, ini menggembirakan sekali ya. Ini kabar gembira ini, ya. I am not giving up. Karena kamu tidak pernah menyerah, kamu terus berjuang. Kesempatan ini akan datang kepada kamu. Akhirnya kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lama kamu. Mari kita lihat advice. Wow, Taurus. Wow. Oke. Apakah jangan-jangan emang benar-benar kamu sedang mencari cinta ya? Tapi kamu tidak pernah menyerah walaupun ditolak terus, akhirnya cinta itu datang juga pada kamu ya? Jangan-jangan loh. Oke. I'm not giving up. Advice untuk Taurus yang memilih kartu kedua ini. Advice.
Teaching and learn. Keep an open mind and learn new ideas. Then teach these ideas to others. Oke. Hal yang terlintas pertama di kepala saya dengan kombinasi ini adalah kesempatan ini akan datang pada kamu ketika kamu itu memperluas pengetahuan kamu. Memperluas pengetahuan kamu karena tampaknya hokinya kamu ini ada di intelijensi kamu, ya. Terus bersikap open mind, ya. Tetap open mind terhadap segala sesuatu. Open mind itu kayak gini. Orang yang open mind itu adalah orang yang ketika dia disodorkan sesuatu yang dia benar-benar tidak suka atau tidak setuju, dia masih bisa melihat kenapa orang lain suka dengan hal itu. Berusaha untuk memahami kenapa orang ini suka dengan hal ini. Dan saat kamu memahami ini, kamu tidak memasukkan kayak, karena mereka itu orangnya suka ngatur, karena mereka itu controlling. Tidak memasukkan judgment, ya. Kamu berusaha memahami hal yang tidak wajar ini dari sudut pandang mereka. Gitu ya. Itu adalah sikap open mind. Dunia ini butuh banyak orang yang open mind. Kamu ngeliat pasangan yang satu ganteng, yang pacarnya jelek, gembrot, ya. Kamu nggak suka ngeliatnya. Kamu ingin mencaci maki perempuan itu karena dia nggak layak mendapatkan cowok seganteng itu. Itu kamu nggak open mind. Kamu harus bisa paham kenapa laki-laki ini jatuh cinta pada perempuan yang secara fisik tidak cantik. Pasti ada sesuatu yang dia pandang baik dari perempuan ini. Bukan karena laki-lakinya yang nggak ngerti harga dirinya di mana, itu ya. Tapi pasti ada sesuatu dari perempuan ini yang membuat lelaki ini luluh. Mungkin inner beauty, mungkin kesabarannya, mungkin perempuan ini selalu ada buat dia. Ya, so Taurus, opportunity ini akan datang karena kamu orangnya open mind. Karena kamu orangnya rajin belajar hal baru, dan apapun yang kamu pelajari ini, kamu bagikan kepada orang-orang di sekitar kamu. Itu sebabnya semesta memberikan kamu kesempatan ini. Dan kamu akan say bye-bye kepada hal yang selama ini ingin kamu buang dari hidup kamu. Congratulations, kartu 2. Yes! Sekarang saya mau tutup dan maju ke kartu ketiga. Ya. Kartu ketiga, kalau kamu memilih tinta Cina, ini adalah hal yang akan kamu tinggalkan di bulan Agustus 2022. Dulu ada sinetron judulnya Jangan Rebut Suamiku di Indosiar. Lagunya kayak gini. Janganlah gundah hatimu, percayalah padaku. Oke. Tapi kenapa ini selamat tinggal ya? Kenapa kamu meninggal? Kenapa hal ini berakhir ya? Oke, kita lihat dulu ya. Oke, thank you. Oke, kali ini tumben spirit mau ngasih reverse ya. Justice in reverse. Ini yang akan berakhir. Oke, sekarang saya ngerti kenapa lagu romantis yang sweet ini yang membantu saya keluar dari masa-masa susah. Ini adalah rasa takut ya. Yang akan berakhir itu adalah kegalauan di hati kamu. Kegalauan. Kayak maju mundur. Jadi nggak ya? Nggak jadi gitu. Kayak ketika seseorang sudah disakiti terlalu dalam gitu ya. Wah, ini melodramatik. Oke. Jadi ketika seseorang sudah disakiti seumur hidupnya dia tidak pernah merasakan cinta. Ya. Seumur hidupnya dia berpikir bahwa cinta itu adalah penderitaan. Dia berpikir bahwa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Bahwa orang ini terlalu baik untuk saya. Orang ini terlalu... Gak mungkin orang ini nyata karena ini terlalu indah untuk terjadi kepada orang seperti saya. Merasa tidak layak untuk mendapatkan seseorang. Dan malah merasa dia layak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kurang.
dari apa yang harusnya dia dapatkan. Ini adalah situasi yang penuh rasa takut, di mana orang ini dealing dengan rasa takut, stigma-stigma, paham-paham yang salah yang ditanamkan ke dalam kepalanya sejak dia masih kecil, di mana dia tumbuh besar melihat bahwa paham-paham stigma-stigma ini benar, ya. Di mana kamu memilih rasa takut daripada merasa layak untuk mendapatkan sesuatu, ya. Kamu tidak percaya kalau orang ini memang jodoh kamu. Karena kamu merasa kamu layak untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sebaik itu. Ya, rendah diri, minder, ya. Ini adalah situasi karmik, sangat karmik, ya. Bisa jadi kamu sedang berada di dalam dua pilihan, ya. Cowok A akan membawa kamu kepada kebahagiaan. Cowok B akan membawa kamu kepada situasi di mana kamu dibesarkan. Misalnya, kamu dibesarkan di lingkungan yang toksik. Kemudian kamu menemukan cowok B yang membawa semua energi toksik itu ke dalam diri kamu. Kemudian kamu juga bertemu dengan cowok A, di mana dia mengenalkan kepada kamu, ada loh dunia yang tidak setoksik tempat kamu dibesarkan, di mana kamu bisa dicintai, disayang, dan aku akan memberikan apapun yang kamu mau karena aku mencintai kamu, ya. Tapi kamu yang hidup di dalam lingkungan toksik, karena ini adalah situasi karma kamu. Akhirnya kamu tidak percaya kalau cowok A benar-benar mencintai kamu. Bahwa kamu pikir yang kamu layak dapatkan adalah cowok B, yang mana adalah membawa energi, dimana ketika kamu bersama dengan cowok B, kamu akan mengulang kembali kehidupan orang tua kamu yang abusif, ya, situasi sulit, ya. Nah, ini adalah karmik, ya. Nah, ini kan N, apalagi ini simetri, ya. Ini artinya apa? Ketika ini berakhir, dia tidak akan kembali lagi. Ketika kamu meninggalkan penderitaan ini, dia tidak akan hadir lagi di hidup kamu. Karena apa? Karena kamu sudah belajar. Karena kamu sudah bisa overcome kesulitan ini, sehingga ketika dia datang lagi, kamu sudah tahu cara menghadapinya. Makanya dia nggak akan balik lagi, ya. Bukan berarti situasinya nggak akan muncul lagi. Situasinya akan muncul lagi, tapi kamu udah tahu cara menghandle-nya, sehingga kamu tidak akan terjebak lagi, ya. Ini yang akan berakhir karmik. Selamat, kartu ketiga. Akhirnya, situasi karmik yang membuat kamu menangis, membuat kamu merasa sakit hati, yang membuat kamu trauma. Situasi karmik bersama orang-orang yang salah, dan kamu mengira orang ini adalah soulmate kamu, padahal sebenarnya dia karmik kamu. Ini yang akan berakhir, ya. Kamu akan menyelesaikan hutang karma kamu, ya, dan kamu siap untuk hidup, untuk menyambut karma baik kamu. Kamu gak akan bingung lagi, ya. Kamu gak akan bingung lagi. Kamu gak akan tersiksa lagi. Oke, ini ada sugar daddy. Ini adalah nasihat buat kamu, ya, sugar daddy. Ya, kita tahu sugar daddy adalah orang yang ngebeli pasangan kencan. Alasan kenapa karma kamu lunas, karena kamu sudah mandiri, ya. Kamu tidak lagi menukarkan harga diri kamu demi sesuatu yang materialistis. Saya mengamati, saya kasih kamu satu strategi cara untuk berdamai dengan cewek 100% ampuh. Misalnya kamu salah ngomong sehingga cewek ini kesinggung, ya. Ada satu cara untuk berdamai dengan cewek ini. Kamu bisa menghina cewek ini, tapi kalau kamu lakukan cara ini, dia akan luluh dan memaafkan kamu. Cara itu adalah beliin dia barang, kasih dia duit, pasti dia luluh. Kamu mau menghina dia kayak apa, tapi dia, kalau kamu kasih uang, kasih duit, kasih barang, ya, dia pasti luluh dan memaafkan kamu. Itu ada satu teknik populer, ya, yang dilakukan, dan memang
kebanyakan ampuh. Dan kalau kamu streaming, cari ya di YouTube couple, itu ada banyak sekali ya video shorts di YouTube, dimana misalnya dia nyakitin pasangannya, tapi cara berdamainya itu kayak beliin makanan, terus ngasih duit gitu loh. Kalau seseorang menghina kamu dan tidak dan melecehkan kamu, harusnya orang itu minta maaf ke kamu kan. Minta maaf, lalu dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan dia tepati janjinya. Itu kan caranya. Tapi daripada minta maaf, orang ini ngasih kamu makanan, ngasih kamu uang, lalu dan dia setelah itu dia tetap nggak minta maaf, nggak janji tidak akan mengulangi hal itu lagi, dia masih, sekalipun dia janji, dia mengingkari janji itu dan masih melecehkan kamu, menghina kamu, ya, membohongi kamu lagi, ya. Dan ketika kamu marah, dia cukup beliin kamu makanan, kasih kamu uang, semuanya beres. Dia akan dimaafkan. Ini situasi yang akan berakhir. Jadi, kamu sudah bisa memilih diri kamu dan kehormatan kamu sendiri daripada kesenangan duniawi. Taurus kesinggung. Gampang, beliin aja makanan. Dia pasti mau. Pasti dimaafin, gak perlu minta maaf. Nih, lecehin aja dia, gak apa-apa. Ntar kalau dia marah, beliin makanan. Kasih kata-kata manis. Maafin aku ya, Beb. Terus berikutnya kita lecehin lagi, ya dia pasti maafin lagi gitu. Karena cara berdamai dengan dia, cara membeli harga diri dia adalah dengan makanan dan dengan uang. Gila nggak ini? Kita harus bisa sadar ini, ya. Dan saya yakin tidak semua perempuan, laki-laki juga ada yang seperti ini, ya. Ini yang harus kita sadari. Ketika orang ini melecehkan kamu, jangan terima apapun dari dia. Sampai dia minta maaf dan dia membuktikan kalau dia tidak mengulangi itu lagi. Karena apa? Karena ini batasan. Batasan kamu adalah harga diri kamu. Saya lihat kamu sudah belajar hal ini, Taurus. Kamu sudah belajar. Karena justice-nya reverse, ya. Kamu sudah tahu mana yang baik buat kamu, di mana kamu harus meletakkan harga diri kamu, dan kamu sudah sadar kenapa orang-orang terus melangkahi harga diri kamu. Ya. Aku bangga sekali sama kamu. Ya. Lihat perjuangan kamu. Lihat betapa kuatnya kamu sekarang. Lihat Cemetery. Kamu akan mengubur situasi ini dan siap untuk meraih kebahagiaan kamu. Menyambut karma baik kamu. Oke Taurus, ini sudah lebih dari 1 jam. Saya harap semuanya membantu. Saya harap readingan ini resonates ya. Ya, saya doakan yang terbaik buat kamu. Saya percaya kamu pasti mampu melampaui fase ini dengan sangat baik. Oke, terima kasih Taurus sudah mendengarkan video ini, sudah menyimak video ini. Ya, sampai jumpa bulan depan. Namaste.